Apa? Itu saya tanya. Yesus pun juga punya kesalahan kok. Apa salahnya? Waduh, Loh, kenapa kamu nggak ditanya bisa lagi? nunjukkan, nggak ada Di, salahnya. di, Apa Al- salahnya? di Alkitab Anda juga pun disampaikan Apa? soal Buktikan. itu. Nih saya baca bahasa ayat 1 ya. Dia dalam Hmm. kurung Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad? Barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Nah itu. Ini ada dalilnya. Sekarang saya tanya kamu. Mungkin tidak orang suci disebut suci kalau mukanya asam. Nah, itu lebih tepatnya, gitu. Karena kita bicara ini manusia loh. Ini bukan Tuhan. Emang Nabi bukan manusia? Manusia, Oke. makanya saya bilang tadi, Ada tidak manusia yang manusia, tidak berdosa di muka bumi? Rasulullah dilahirkan di muka. Tadi narasimu itu udah kita bahas. Narasimu Iya, tadi kan. awalnya kita Rasulmu membahas itu masalah Maria loh, suci. bukan masalah Nabi loh. Iya, tadi kan kamu bilang. Masa Bapak belum pernah baca Kok emang? bisa muka asam aja dijadikan sebuah Loh, kayak sekarang kan kesalahan saya fatal tanya. aja. Kalau orang suci itu mungkin nggak mukanya asam? Ya, gimana? Kalau orang suci mungkin nggak mukanya asam? Kembali ke dasar manusia, ya. Oke. Manusia itu punya hilaf, punya salah. Iya, Tapi tadi cara kata Anda bilang suci. Mungkin tidak Iya. manusia dibilang suci ketika dia ada hilap. Iya, Ya, nggak masalah mungkin. muka asam itu kesalahan fatal. Masalah muka asam itu kesalahan fatalnya, Kak. Apa? Itu saya tanya. Yesus pun juga punya kesalahan kok. Apa salahnya? Waduh, Loh, kenapa kamu nggak ditanya bisa lagi? nunjukkan, nggak ada salahnya. Di Apa salahnya? Di Alkitab Anda juga pun disampaikan soal Buktikan. itu. Nih saya baca bahasa ayat 1 ya. Dia dalam kurung Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad? Barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Nah itu. Ini ada dalilnya. Sekarang saya tanya kamu. Mungkin tidak orang suci disebut suci kalau mukanya asam? Disebut suci kalau mukanya asam. Iya, bisa tidak manusia disebut suci kalau mukanya asam sama orang buta? Iya, kalau masalah muka asam apa enggak itu bukan sebuah Tadi kamu bilang manusia ada hilap. Sekarang saya tanya, bisa Iya, tidak manusia disebut iya. suci kalau dia hilap? Kesucian yang kekal abadi itu hanya milik Tuhan. Ini kita bicara Rasul. Nah, makanya tadi saya tanya, manusia. apa definisi suci? Sampai Iya. kamu mengatakan, loh, masa kamu suci nggak tahu? Sekarang saya tanya, ada Iya, tidak orang karena kan suci yang tadi kan mukanya dia asam? bicara. Ada Katakan tidak berbicara orang begini. suci? Pertanyaan saya, ada tidak Rasul. orang suci yang wajahnya masam? Rasul itu ya lahir di muka bumi ini itu atas pilihan-pilihan orang Saya nggak pilihan nanya yang itu. akan Saya dilahirkan nggak gitu. nanya itu. Saya Orang-orang nggak yang nanya ditunjuk itu. untuk Saya nggak nanya dilahirkan. itu. Yang saya Nah, tanya adalah, bisa tidak seseorang disebut suci kalau wajahnya pernah asam sama orang buta? oke lah, kita bicara begini. Bagaimana Rasulullah itu bisa di muka bumi ini itu karena pilihan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Nah, itu lebih tepatnya, gitu. Karena kita bicara ini manusia loh. Ini bukan Tuhan. Emang Nabi bukan manusia? Manusia, Oke. makanya saya bilang tadi, Ada tidak manusia yang tidak berdosa di muka bumi? Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini ya ditunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, yang melahirkan para rasul tadi. Rasul-rasul di muka bumi ini yang akan nantinya itu membimbing, menuntut umatnya. Begitu loh. Di Saya nggak tiap nanya zaman itu. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya aja belum Anda jawab. Kenapa Maria dikatakan suci di dalam kitabmu? Tadi kamu bilang. Apa Ini alasannya? orang yang taat kepada Tuhannya. Kalau Ya, ada orang yang mukanya masam sampai ditegur Tuhan, itu taat tidak? Anda bicara Maria, Ya, saya nanya. Saya kan nanya. Kan Anda, saya biar tahu tolok ukur orang suci itu kakaknya apa. bicara Marianya atau Rasulnya, Nabinya. Iya, makanya saya tanya. Kamu kan mengatakan Maria suci. Kok bisa kamu mengatakan dia suci? Karena taat, gitu kan. Berarti Ya. kalau ada orang yang tidak taat, bisa nggak disebut suci? Kalau orang yang taat gimana? Ada orang yang tidak menaati Tuhannya, bisa nggak disebut suci? Ya, belum tentu juga. Ya Kita udah. bisa Ya udah. Jadi begini kamu loh. itu harus Dalam bisa ajaran kami, memanggil benar. orang-orang suci Dalam itu ajaran kami harus yang tidak sudah berani kita taat. menghakimi seseorang itu atas
dasar kesalahannya seperti itu loh. Karena Tuhan juga berhak memberikan dia imbalan yang lebih baik juga ketika dia bertaubat begitu loh Kak. Jadi kita tidak bisa sembarangan kita untuk menghakimi seseorang itu. Saya nggak menghakimi. Bahkan Kamu tadi seorang kan pelacur saja gini, bisa masuk surga gini, pada nggak usah saat lari-lari, nggak usah lari-lari. Saya meninggal tanya, dalam keadaan. saya tanya kamu gantian. Kamu kan tadi bilang bahwa Muhammad, nabimu, itu orang suci, betul? Betul tadi itu katamu? Dasarnya Maria Enggak, orang saya suci nanya itu. kamu, itu kan statementmu, betul nggak? Ini saya mengingatkan kembali. Karena kamu bilang, nabimu itu, ya, itu suci. Betul tidak kamu tadi bilang itu? Kamu sadar kan mengatakan itu? Sadar kan mengatakan itu? Ya, gini coba dengar. Dasar suci itu, dasar kita membahas perkara suci ini, kita membahas itu awalnya masalah Itu kan Maria. tadi narasimu itu udah kita bahas. Narasimu Iya, tadi kan. Awalnya kita Rasulmu membahas itu masalah Maria, loh. suci. bukan masalah Nabi loh. Iya, tadi kan kamu bilang Rasulmu itu suci, betul nggak? Betul tidak? Itu Manusia yang narasimu, kamu bertakwa. ingat nggak? Manusia yang bertakwa, lebih tepatnya begitu. Oh, Kan saya tadi sudah kamu sendiri narasinya gitu. Berarti tapi saya gagal, sudah nggak pernah tapi dibilang saya suci. sudah tapi saya sudah menyampaikan lagi tadi, ya kan? Jadi sebenarnya narasimu salah, ralat. Berarti nabimu Ya saya ralat tidak. karena memang Coba, kesucian coba. yang kekal dan abadi itu hanya milik Tuhan. Ah, Kembali ke makanya situ. tadi kamu bilang, makanya berarti nabimu suci atau tidak? Saya tanya. Loh, suci lah. No. Tadi kamu bilang hanya Tuhan yang suci. Sekarang nabimu suci. Gimana? Saya Jadi bilang siapa sebenarnya yang suci? Ya, dengar dulu. Dengar Tuhan dulu. atau Rasul? Setiap rasul itu sudah didesain untuk menjadi contoh pedoman bagi insan yang lain. Perkara suci yang kekal dan abadi itu hanya milik Tuhan. Begitu loh. Saya nggak nanya Masalah kekal orang abadi. yang salah saja, gini, masalah orang yang salah dan hilaf saja kita tidak berani menghakimi dalam agama kami. Gitu loh, apalagi perkara orang yang baik dan buruk. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang suci di muka bumi ini? Yang suci kekal dan abadi itu hanya Saya milik nggak Tuhan. pakai kekal dan abadi. Saya tanya, siapa yang suci di muka bumi ini? Saya tanya itu. Tidak ada yang suci yang Manusia nggak ada yang sempurna suci. sebetulnya. Berarti Tidak manusia ada nggak ada yang suci. sempurna, tidak ada suci yang sempurna manusia ini di Saya muka nggak bumi. nanya suci Karena kembali sempurna. pada Suci mah manusia suci itu aja. Sempurna mah tidak luput sempurna dari aja. hilaf. Sempurna dengan suci itu dua hal yang berbeda. Nah, apalah Jadi, alasan kakaknya ada mempertanyakan tidak? kenapa suci, Ah, kenapa itu narasimu. kok ada Makanya manusia, kamu, bagaimana makanya dengerin apa gantian dasarnya dong. kakak ini Gantian dong, kamu tuh ngomong terus ini mulu, motong mulu. Santai loh. Saya kan dari tadi dengerin. Ya. Oke, silakan dibuka mute-nya. Santai aja, santai. Silakan dibuka mute-nya Kak Fadil. Oh ya, Oke. Kamu tadi menarasikan Bunda Maria atau Maryam di dalam Quranmu adalah orang suci. Ya kan? Ada dalilnya juga.